kalau Forkasiba dideketin Bawaslu, menurut saya it's okay, nggak apa-apa gitu. Kalau untuk volunteernya sendiri ya nggak apa-apa. Malah saya harap kalau bisa saat Forkasiba butuh Bawaslu ataupun Bawaslu butuh Forkasiba, itu saling saling kolaps lah gitu Mas. Salam awas, salam cerdas. Jumpa lagi dengan saya Denny Sanjaya di acara Rotasi Podcast. Podcastnya Pengawas Indonesia. Oke. Kali ini sahabat-sahabat Rotasi, saya menghadirkan tamu yang sangat luar biasa karena ya tamu kali ini itu ya masih imut lah ya, karena ya di depan saya ini adalah tamu yang masih muda. Ya langsung saja, boleh perkenalan dong Mas? Boleh. Oke, boleh perkenalan. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Raihan Nafil Bilat. Saya kelas 12 akuntansi, masih bersekolah di SMK Negeri 1 Batang. Alamat saya ada di Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Mas. Oh, Wonokerto, Bandar, Batang. Iya, betul sekali. Terus kalau Mas panggilannya berarti? Mas Rehan. Mas Raihan ya. Oke, jadi teman-teman ini Mas Raihan ya, tadi udah perkenalan. Terus masih muda karena masih kelas 12. Berarti seumuran lah ya, seumuran sama Mas Denny, itu seumuran lah ya. Nah, seumuran. Terus alamatnya Wonokerto, Bandar Batang. Oke. Jadi untuk Mas Raihan ini itu adalah Ketua Forkasiba. Forkasiba itu apa sih Mas, Forkasiba? Nah, gini, Forkasiba atau Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Batang adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi OSIS di berbagai sekolah untuk saling berdiskusi, saling berbagi informasi, terus berkomunikasi, saling dari sekolah manapun, OSIS sekolah manapun, untuk membantu pengurus OSIS dan pelajar khususnya di Kabupaten Batang ini agar lebih baik lagi Mas. Di Forkasiba juga dibentuk tanggal 25 Januari 2014 Mas. Oh, berarti udah 7 tahun yang lalu ya? Iya. 7-8 tahun yang lalu. Jalan 7 tahun ini. Di Forkasiba juga udah terbilang lama bagi organisasi yang 7 tahun ini Mas. Di Forkasiba itu awalnya sebagai forum komunikasi Mas, tapi setelah berjalannya tahun tidak melupakan tujuan awal, itu juga membuat program kerja baru Mas gitu. Nah itu kalau di Forkasiba itu hanya OSIS SMA, SMKMA atau bahkan SMP juga atau bagaimana Mas Rehan? Jadi di Forkasiba itu kita hanya pengurus di SMA, SMK dan juga MA Mas. Jadi untuk mengurus SMP, OSIS SMP itu kita belum sampai ke sana gitu Mas. Sampai sana. Iya. Terus di Forkasiba ini pengurusnya dari berbagai sekolah Mas, bukan hanya dari ketua OSISnya aja. Tapi pengurusnya kita nggak mewajibkan ketua OSISnya harus ikut. Tapi misalkan misalkan ketua OSISnya ini mau ikut. Alhamdulillah. Malah. Iya, gitu. Nah kalau tadi kan Mas Rehan itu ketua Forkasiba ya? Iya. Apakah ada dari OSIS satu Kabupaten Batang yang belum bergabung atau sudah semuanya seperti itu Mas? Di Forkasiba ini ada beberapa pengurus OSIS atau ketua OSIS yang belum join gitu Mas. Masih sampai saat ini pun kami masih mencari informasi mengapa mereka belum ikut Forkasiba nih Mas. Terutama di daerah yang masih daerah perbatasan Kendal, itu masih kita cari informasi ya, mungkin karena transportnya yang jauh lah ya. Iya gitu Mas. Nah kalau mengingat flashback ke zaman dulu lah Mas, zaman saya SMA, SMK dulu itu OSIS itu ya jadi idola lah Mas, intinya itu jadi bintang ya. Kalau bahasanya itu apalagi ketua OSIS. Nah ini Mas Raihan itu ketua Forkasiba, berarti lingkupnya itu lebih besar. Nah kalau Mas Raihan sendiri perasaannya itu bagaimana Mas menjadi ketua Forkasiba yang mana itu domainnya satu kabupaten seperti itu? Kalau untuk perasaan saya sendiri sih, kalau boleh jujur tuh saya biasa aja Mas. Dan juga saya malah merasa tertantang nih jadi
ketua Forkasiba, saya merasa tertantang nih bagaimana cara saya dan para pengurus Forkasiba ini untuk membantu para pengurus OSIS di berbagai sekolah untuk mewujudkan OSIS yang optimal mas, lebih optimal gitu. Cara kinerjanya di sekolah, di masyarakat juga, mereka bisa membantu masyarakat. Ini bagaimana cara mereka biar lebih optimal mas. Itu. Jadi tugas saya malah lebih berat dengan para pengurus gitu untuk mengoptimalkan peran OSIS di sekolah gitu. Nah ini nih, kalau di sekolah banyak gak nih cewek-cewek yang ngefans Mas Rehan? Tentunya kan dengan tadi, ya kalau saya sih pastinya sangat bahagia Mas, apalagi menjabat Forkasiba itu kan. Kalau sejak saya SMA SMA dulu juga udah ada, itu kan Forkasiba kan wadahnya besar. Nah kalau di Mas Rehan sendiri banyak gak nih cewek-cewek yang Mas Rehan kan seperti itu? Kalau untuk saya sendiri sih saya nggak begitu paham tentang itu mas. Tapi kalau temen cewek, temen cowok juga banyak mas di sekolah. Apalagi di SMK Negeri 1 Batang tuh lebih dominan perempuannya mas. Jadi kalau misalkan saya nggak bisa berbaur, nggak bisa berinteraksi dengan mereka, saya malah yang tertelan mas gitu. Khususnya di kelas saya sendiri ada 32 cewek mas, 4 cowok. Misalkan saya nggak bisa berbaur di kelas itu, ya saya dikeroyok. Iya. Ya jadi saya malah ya udah semua saya anggap teman aja. Misalkan ada yang baik sama saya malah saya lebih baikin. Misalkan ada yang nggak baik ya kita ngertiin aja gitu. Ya intinya kalau ada yang suka, banyak yang ngefans, alhamdulillah lah ya. Iya, bonus dari berorganisasi seperti itu. Oke, kalau boleh tahu kegiatan Forkasiba itu apa saja nih mas? Kalau untuk kegiatan Forkasiba ini sebetulnya banyak banget ya mas. Tapi saya jelaskan yang langsung aja. Salah satunya itu ada Student of Leadership mas. Student of Leadership itu kegiatan kayak semacam sosialisasi atau pemateri untuk untuk pengurus Forkasiba mas. Nah, jadi Forkasiba ini di samping memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, mengupgrade pengurus OSIS di berbagai sekolah. Tentunya dia pengurus Forkasiba juga harus mengupgrade dirinya sendiri. Iya. Jadi misalkan nih kita punya kayak materi yang banyak, kita mau mengupgrade pengurus OSIS di berbagai sekolah juga bisa. Tapi misalkan dari pengurus Forkasiba ini nggak ada materi yang dia dapatkan kan, apa yang mau kita bagi? Nah, jadi pas SOL ini kita mengadakan kegiatan untuk mengupgrade pengurus Forkasiba gitu mas. Untuk kegiatan yang kedua itu ada Student Leadership Training gitu mas. Student Leadership Training itu kegiatan yang untuk OSIS di berbagai sekolah mas. Jadi di OSIS berbagai sekolah ini dikumpulkan. Beberapa tahun ini kami mengadakan SLT itu di Pagilaran mas, di Argo Wisata Pagilaran. Pagilaran. Lebih tepatnya di situ. Jadi kami di sana menghadirkan pemateri yang tentunya udah berpengalaman dan juga nggak ketinggalan zaman gitu mas. Soalnya anak zaman sekarang tuh misalkan dikasih materi yang monoton yang itu saja, old, yang itu aja saya yakin 90% para pendengarnya mesti ngantuk, nggak mudeng gitu. Jadi sedikit mudeng banyak ngantuknya. Nah gitu. Jadi kami dari Forkasiba juga tahu, berarti kita juga harus mengupgrade pematerinya, jangan yang itu aja gitu. Jadi di itu kami menghadirkan pemateri yang luar biasa gitu mas, untuk para pengurus OSIS di berbagai sekolah untuk mengupgrade dirinya mas di SLT itu. Kami berharap dengan kegiatan itu pengurusnya juga jadi lebih tahu tentang ini gitu mas. Nah kegiatan yang ketiga itu ada yang namanya Forkasiba Goes to School mas. Berarti ke sekolah-sekolah. Gitu. Tapi berhubung tahun ini kami belum bisa karena pandemi, jadi kami Forkasiba Goes to School secara virtual mas. Itu kegiatannya udah kami laksanain sekitar 2 bulan yang lalu. Kami juga mengundang OSIS di berbagai sekolah, mau OSIS maupun tidak masalah mas, itu mengikuti kegiatan tersebut mas. Jadi di sana juga kita memberikan materi dan juga memberikan pengalaman kita di Forkasiba, biar para pengurus OSIS maupun pelajar yang mengikuti itu tahu gitu mas materi yang apa kita sampaikan. Nah terus ada lagi nih mas, Forkasiba Adventure. Nah berarti
adventure jelajah. Iya. Forkasiba jelajah. Saya suka yang jelajah. Jadi di Forkasiba itu di samping kita memberikan edukasi, memberikan kita mengupgrade diri kita sendiri, tentunya kita jangan sampai jenuh. Iya, jenuh gitu. Kita harus mengeksplor lah. Kita udah punya sumber daya di Batang ini yang luar biasa bagusnya. Kita harus apa ya namanya? Kita harus mengenalkan. Iya, mengenalkan kepada pengurus OSIS yang lain biar kita Forkasiba juga bisa gitu. Ya. Jadi Forkasiba juga harus healing lah katanya ya Mas, kalau zaman sekarang tuh healing. Nah, kalau Forkasiba zaman saya tuh pas sekarang ini karena masih pandemi juga ya Mas. Kami baru di Pagilaran. Terus juga kita explore di luar Batang juga di Curug di Bekanyen Mas. Nah, Bekanyen Pekalongan, iya di Black Onion gitu. Intinya healing walaupun setelah healing masih pusing. Iya, betul sekali. Terus ada lagi bakti sosial Mas. Jadi Forkasiba juga ada untuk masyarakat Mas. Jadi kami juga tahu ada masyarakat yang sekiranya kurang yang membutuhkan gitu Mas. Kayak Forkasiba tahun kemarin tuh mengadakan donasi Mas di daerah Pekalongan itu di dekat SMK 1, SMK 2 itu ada desa atau wilayah yang masih terendam banjir. Iya. Jadi kami Forkasiba juga tidak menutup mata Mas. Kami juga membuka donasi bagi teman-teman OSIS maupun pelajar maupun masyarakat di daerah Batang khususnya, apabila ada yang mau menyumbangkan atau berdonasi biar kami salurkan ke mereka gitu Mas. Alhamdulillah pas kegiatan itu juga sukses. Kita disambut dengan baik dan kita juga memberikan sedikit bantuan dari Forkasiba teman-teman untuk mereka gitu Mas. Kayaknya kegiatan yang untuk aksi itu gitu Mas. Tapi sebenarnya masih banyak lagi masih banyak lagi. Berarti tadi sangat lengkap lah ya Mas. Iya. Ya dari mengupdate diri, terus tadi itu juga keliling-keliling sekolah, terus juga selain itu ada kegiatan healing untuk pengurus, terus betul. Yang terakhir sosial lah ya, jadi sangat lengkap. Nah kalau boleh tahu nih Mas Rehan, untuk di atas Forkasiba itu naungannya itu di bawah dinas pendidikan atau bagaimana nih Mas kalau untuk Forkasiba? Iya, kalau untuk sekarang ini kita sementara masih independen Mas gitu. Tapi kami sampai sekarang juga masih berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di dunia pendidikan. Salah satunya di MKKS, di Dinas Pendidikan Kabupaten Batang dan juga di cabang dinas. Kami berkomunikasi dengan mereka biar Forkasiba ini punya naungan langsung dari dinas provinsi Mas. Jadi kami mau melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi pengurus OSIS maupun pelajar di Kabupaten Batang ini biar lebih mudah Mas. Karena dari provinsi langsung yang sudah menaungi Forkasiba gitu Mas. Misalkan dari provinsi maupun stakeholder tuh belum cara bahasanya itu Mas kasarnya gitu belum merestui kami, jadi kami masih susah gitu Mas mau mengadakan kegiatan positif buat para pengurus OSIS di berbagai sekolah dan juga pelajar gitu Mas. Nah itu Mas kalau rata-rata nih bicara soal umur ya Mas. Kalau untuk Forkasiba itu rata-rata umurnya berapa Mas? Atau kelas kelas 10 boleh masuk atau minimal kelas 11 atau gimana Mas kalau Forkasiba? Oke. Kalau untuk masa bakti saya atau periode saya itu kelas 10 juga pernah ikut Mas. Jadi kelas 10, 11 gitu. Kalau kelas 12 kan mau ujian Mas. Jadi jadi dia udah purna gitu Mas. Rata-rata umurnya sekitaran 16 sampai 18 tahun gitu. Terus nih Mas, ini kan kalau bicara umur Mas Rehan berarti umurnya berapa Mas? Kalau saya nih baru 17 Mas. Oh, baru 17. Berarti udah punya KTP ya? Udah Mas. Punya KTP ya. Kalau Mas Rehan kan berarti ini kan udah masuk ke dalam pemula, ya kan? Pemula. Nah, kalau sebelum ini pernah nyoblos atau enggak nih Mas? Atau belum nih? Kalau untuk saya malah belum nyoblos Mas. Saya 17 tahun itu bulan Mei. Ini pilkada tahun 2024 Mas ya. Jadi belum nyoblos dan ini juga pemilihan kades dan lainnya juga belum Mas. Nah tadi kan Mas Rehan jelasin umur ya. Ya umur Forkasiba itu di pemilih pemula. Forkasiba itu
lingkupnya sangat besar. Iya. Nah itu pasti intinya hati-hati lah Mas Iya. ya, nanti banyak yang deketin seperti Iya. itu. Nah bagaimana sih Mas cara Mas Rehan agar bisa mengantisipasi orang-orang yang mendekati ya, apalagi di Forkasiba itu kan pemilih pemula Mas yang intinya itu ya mohon maaf belum secara pengalaman dalam kepemilian itu masih kurang kan. Pastinya dari ketua sendiri punya cara lah untuk mengantisipasi hal tersebut, itu bagaimana Mas? Yang jelas kami juga sebagai pelajar, kita nggak harus pelajar juga sih, di luar pelajar kita juga harus belajar Mas gitu. Cara ada orang lain yang mendekati nih, misalkan dekatinya dengan bawa amplop sambil kayak gitu kan, itu kayak semacam money politik gitulah Mas. Iya. Gitu. Kita juga harus belajar nih Mas, pengurus Forkasiba ini harus belajar tentang perpolitikan kayak gitu Mas. Sebenarnya politik tuh nggak semuanya itu negatif Mas. Iya. Kita sebagai pelajar dan juga masyarakat jangan selalu menutup mata dan telinga tentang politik Mas. Politik itu kotor, padahal tidak semuanya kotor. Iya, karena kebanyakan di masyarakat yang udah tertanam tuh politik yang kotor gitu Mas. Jadi kita sebagai pengurus Forkasiba, lebih khususnya pengurus Forkasiba ya Mas, itu juga harus mengupgrade diri kita tentang politik itu Mas. Jadi di Indonesia ini juga dalam pelaksanaan kegiatan dan juga lainnya itu juga harus ada politik Mas, tapi politik yang mereka laksanakan itu kan politik yang baik gitu. Dan di Forkasiba juga saya harap dan juga saya tekankan biar pengurus Forkasiba itu tahulah tentang politik, apa itu politik yang baik dan yang buruk, biar bisa memilah dan memilih gitu Mas. Berarti kalau Mas Rehan sendiri tahu nggak, sebelumnya tahu Bawaslu nggak? Tahu Mas. Iya. Apa itu Mas kalau boleh tahu? Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum ya. Jadi Bawaslu itu bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum yang ada di Indonesia gitu Mas. Jadi sebelum ada pemilu biasanya nih yang saya tahu ya Mas, Bawaslu itu mengadakan sosialisasi ataupun mengadakan seminar untuk masyarakat nih, untuk mengedukasi mereka, bukan cuma masyarakat sih tapi juga pelajar. Pelajar, mereka mengedukasi mereka bagaimana sih cara pemilu yang baik untuk menghindari money politik, untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam pemilu gitu Mas. Bawaslu bukan cuma dalam pemilihan umum, tapi mereka juga mengedukasi masyarakat dan pelajar untuk melaksanakan pemilu yang baik. Oke, nah dari Mas Rehan sendiri kan berarti ya sudah tahu lah ya mengenai Bawaslu. Nah kalau misal nih, kalau dari Forkasiba dideketi Bawaslu, mau nggak? Nah terus Mas Rehan mau nggak? Kalau mau itu apakah siap untuk menjadi volunteer seperti itu Mas? Kalau untuk Bawaslu sendiri ini kan Badan Pengawas Pemilihan Umum ya Mas. Jadi udah secara secara kenegaraannya udah baik lah bagi negara gitu Mas. Jadi kalau Forkasiba dideketin Bawaslu, menurut saya it's okay, nggak apa-apa gitu. Kalau untuk volunteernya sendiri ya nggak apa-apa. Malah saya harap kalau bisa saat Forkasiba butuh Bawaslu ataupun Bawaslu butuh Forkasiba itu saling saling kolaps lah gitu Mas. Iya. Berarti untuk ke depan bisa juga nih, mantap lah intinya bisa berkesinambungan dengan rotasi. Ini Mas, rotasi itu intinya itu komunitas ya di naungan Bawaslu Kabupaten Batang itu mengenai kader pengawasan partisipatif. Intinya kan berarti kita satu arah nih Mas. Berarti betul. Siap ya kalau ke depan kolaps. Oke. Nah, ya tadi sahabat-sahabat ya. Jadi ya intinya nih dari Mas Rehan itu udah siap kalau nanti kita ajak kolaps seperti itu ya Mas. Oke, ngomong-ngomong jadi gini Mas. Saya itu ya bukan single, tahu kan? Jomblo lah Mas. Jomblo. Mungkin dari teman-teman Mas Ian adalah yang jomblo bisa nih Mas, bisa nanti kenalkan ke Mas Denny seperti itu. Siap, nanti saya coba komunikasikan lah dengan teman-teman misalkan ada. Ada langsung kontak ya, nanti Instagramnya bisa dicek di bawah seperti itu. Ya, siap. Oke ya Mas Ian, oke. Oke, Mas Rehan. Nah, ini sedikit serius nih Mas. Nah, ketika pilkada, pemilihan serentak,
pilpres atau pemilihan apapun, itu kan biasanya itu banyak oknum-oknum yang menyasar ke pemilih pemula seperti itu ya Mas, pemilih pemula dengan iming-iming uang. Tahu kan Mas? Iya, Nah, Mas, biasanya kan Mas. seperti itu. Iya. Nah, kalau dari Mas Rehan sendiri nih, Mas Rehan menyikapi hal tersebut itu bagaimana Mas? Biasanya kan kalau di lapangan kan memang sasaran oknum tersebut itu ya pada pemilih pemula seperti itu Mas. Ya, kalau untuk saya sendiri ya jelas saya sangat menentang kayak gitu Mas. Karena kalau misalkan pemilih pemula ini udah ditodongin, misalkan nih ada pilkada nih Mas, udah ditodongin uang nih 100 buat lu gitu. Nah, jadi mereka mau memilih itu bukan dari hati nurani lagi Mas, tapi karena udah ada iming-iming uang. Jadi cara memilih pemimpin itu kan ya dari hati nurani, bukan dari uang sogokan gitu Mas. Cara memilih pemimpin itu kan yang berkualitas, yang adil, bijaksana, Dilihat jujur. dari backgroundnya lah Iya, ya. iya, jangan cuma sekedar ini uang buat kamu, nanti pilih ini. Itu dia nggak dapat suara untuk memilih pemimpin yang memang sesungguhnya, tapi karena uang gitu Mas. Jadi saya harap buat buat pemilih pemula nih khususnya, buat kita cari dulu latar belakang dari calon yang mau kita coblos, jangan cuma asal-asalan karena uang gitu. Kita harus cari dulu si A ini gimana, si B itu gimana karakter dan kegiatan, visi dan misi mereka, gimana mengembangkan Indonesia ataupun Batang ini biar lebih maju tuh gimana gitu. Jangan asal coblos gitu Mas. Intinya ya menyikapinya ya seperti itu ya Mas. Iya. Sikapnya. Nah, mungkin dari Mas Rehan nih, ada nggak sih saran buat pemilih pemula ya, wabil khusus untuk teman-teman Mas Rehan ya, teman-teman Forkasiba, teman-teman OSIS se-Kabupaten Batang itu mengenai pemilih pemula itu bagaimana Mas? Kalau pesan saya ya Mas untuk penonton dan lebih khususnya untuk Forkasiba ataupun teman-teman OSIS nih, ini berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Coblos 5 menit, resiko 5 tahun. 5 tahun. Iya, ini saya dapat kutipan nih dari Kepala Bawaslu atau mana saya agak lupa gitu. Ini tapi saya denger tuh langsung tak resapin. Oh iya, 5 menit kita coblos itu resikonya 5 tahun. Iya. Makanya bener-bener nih gitu. milih sebelum kita milih kita cari tahu dulu nih, gitu Mas. Oke. Berarti ya memang benar 5 menit itu menentukan 5 tahun negara kita mau gimana gitu. Oke. Terus nih kalau melihat coba tengok, coba baca. Oh iya. Bawaslu Kabupaten Batang. Oke, mungkin ya dari Mas Rehan nih ada saran nggak buat Bawaslu Kabupaten Batang ataupun Bawaslu? Bawaslu itu berarti lingkupnya RI ya Mas, Iya, ataupun RI, Bawaslu betul. Kabupaten Batang. Mungkin dari Mas Rehan nih ada saran nggak, saran yang membangun pastinya seperti itu. Oke. Saran saya nih ya tetap semangat buat Bawaslu dan juga rotasi ya Mas, tetap semangat dan jangan menyerah untuk mengedukasi masyarakat maupun pelajar nih Mas. Di khususnya kan karena kita di Kabupaten Batang ini, khususnya di Kabupaten Batang ini untuk mengedukasi mereka bagaimana cara pemilu yang baik untuk menentukan pemimpin yang adil dan juga bijaksana untuk negara kita yang berkualitas pula gitu Mas. Oke, nah itu ya adik-adik ya, bukan adik-adik sih, teman-teman karena kita masih seumuran. Iya. Masih seumuran. Ini 17 tahun juga kok, 17 tahun. Jadi tadi ya yang dikatakan Mas Rehan, kita lihat backgroundnya, cara memimpin pemimpin yang adil dan bijaksana itu seperti apa, karena 5 menit itu menentukan 5 tahun. Iya. Oke Mas, sebelum kita tutup, mungkin dari Forkasiba ada nggak nih Mas tagline atau jargon? Iya. Ada Mas. Oke, sebelum kita praktekkan, kita ajarkan, kita ting terlebih dulu Oh Mas. iya, Seruput kopinya siap, terlebih oke. dulu. Oke, ting terlebih dulu. Oke. Oke, gimana nih Mas untuk jargon Forkasiba terlebih dahulu? Oke, kalau untuk jargon Forkasiba sendiri itu ada Forkasiba pelajar Batang untuk negeri. Oke, pelajar gitu. Batang untuk negeri ya. Iya. Kalau dari rotasi seperti ini Mas. Rotasi Roban Batang siap mengawasi, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, bisa ya Mas? Oh, iya, Oke, iya, dari pernah denger gitu. dari Forkasiba terlebih Iya, dahulu. Oke. Forkasiba Pelajar Batang untuk negeri. Rotasi
Roban Batam siap mengawasi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Siap. Ya sahabat-sahabat rotasi, tadi pesan dari Mas Rehan diingat-ingat. Ya 5 menit menentukan 5 tahun. Oke, sebelum kita tutup ada sebuah lagu nih Mas. Iya. Lagu Pepatah Lama. Iya. Nah, Pepatah Lama itu nyanyinya seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, Bolehkah kita menumbang mandi? kalau ada umur panjang, Kita bisa podcast Oke. lagi. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sahabat-sahabat rotasi dan sahabat Forkasiba ya. Iya. Nah, mungkin itu saja dari kita, dari saya Denny Sanjaya undur diri dan Raihan Nafiul Bilad pamit undur diri juga. dan sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.